Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Filantropi ini secara definisi itu cukup indah gitu ya, pokoknya kisah yang indah gitu. Nah, Indonesia tahun 2018 itu menjadi negara paling dermawan di dunia. Tidak perlu menjadi yang paling kaya, yang paling punya banyak resource, yang paling ilmunya tinggi gitu untuk menjadi seseorang yang dermawan. Dari materi-materi tadi ya Pak, sebenarnya ada pertanyaan nih. Ada nggak sih Pak basic skill untuk bekerja di organisasi filantropi? Selamat datang rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Virtual Learning Session ke-11. Oke, nah selama 1 jam setengah ke depan, kita akan membahas materi webinar hari ini mengenai Making a Difference with a Career in Philanthropy yang akan difasilitasi oleh Bapak Ahmad Zaki Habibi. Oke, daripada saya banyak bicara, langsung saja nih kepada Pak Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi rekan-rekan semua, semoga semua keadaannya sehat ya. Kita tahu nih kondisi lagi tidak bisa diterka lah ya, tapi semoga kesehatan itu selalu ada salah satu yang jadi di dalam kendali kita. Terima kasih Wulan sudah diperkenalkan tadi secara singkat, dan terima kasih juga untuk Formasi Ecoladia Group sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara hari ini. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Ahmad Zaki Habibi, dipanggilnya Zaki, jadi yang di tengah biasa lah ya, kalau misalnya nama depannya Ahmad atau Muhammad tuh pasti yang tengah gitu yang diambil. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Ancora Foundation. Ancora Foundation juga adalah salah satu lembaga filantropi di Indonesia. Kalau misalnya ngomongin karir, memang dari awal saya masuk ke dunia profesi itu memang sudah di organisasi yang kental atau syarat dengan jiwa filantropi gitu. Walaupun sebenarnya dulu juga nggak terlalu ngerti gitu bahwa ini organisasinya adalah organisasi filantropi. Walaupun bentuk-bentuknya tuh beda. Jadi memang di awal saya mulai dari internship dulu. Internshipnya tuh dulu di lembaga riset, tapi risetnya itu yang menuju ke arah energi yang terbarukan. Terus kemudian setelah itu pindah ke organisasi, masih internship juga, pindah ke organisasi yang mengarah ke konservasi lingkungan hidup gitu. Terus kemudian pindah ke organisasi pendidikan, dan sampai sekarang di organisasi pendidikan, karena Ancora Foundation itu juga organisasinya pendidikan. Memang beda-beda tipis sih antara lembaga yang kita bisa sebut filantropi dan bukan, tapi nanti kita lihat aja deh gitu gimana sih, apa sih bedanya kira-kira gitu. Filantropi ini secara definisi itu cukup indah gitu ya, pokoknya kisah yang indah gitu. Jadi definisinya menurut KBBI itu adalah cinta kasih dalam bentuk kedermawanan dan sebagainya gitu. Jadi dia nggak menjabarkan lebih lanjut kepada sesama. Filantropi itu sebenarnya kata dari bahasa Yunani, dan ada dua kata ya digabungkan jadi satu. Yang pertama itu adalah philos, dan yang kedua adalah anthropos. Nah, philos ini adalah cinta kasih, dan anthropos ini adalah manusia kalau misalnya di antropologi. Jadi kegiatan filantropi itu adalah hal-hal yang kita tuh mementingkan sesama gitu dibanding daripada mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kondisi yang sangat ideal ya, dan pasti ini teman-teman merasa langsung yang benar-benar indah sekali gitu dunia filantropi ini gitu. Kalau misalnya melihat keberadaan filantropi di tengah-tengah kita itu, yang saya lihat ya selama ini berkarir di filantropi itu kita tuh merasa bahwa kita didukung dari seluruh aspek sebenarnya, dari sisi agama,
saya yakin semua agama-agama apapun itu mengajarkan berbagi, mengajarkan cinta sesama manusia, mengajarkan kedermawanan. Kebetulan saya agamanya Islam, di Islam ada istilah zakat, dan bukan hanya zakat, ada infak, ada sedekah, semua ya. Jadi maksudnya benar-benar berbagi itu menjadi salah satu bagian dari kita melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu, berbagi dan memikirkan orang lain. Nah, kita beruntung, kita tuh ada di Indonesia yang secara budaya juga seperti itu sebetulnya. Jadi dari dulu nenek moyang kita, founding fathers kita itu tuh selalu mengemukakan budaya gotong royong, dan itu masih dipegang erat gitu sampai sekarang. Nah, selain untuk di negara-negara yang memisahkan antara urusan agama dan budaya dan bertumbuh pada hukum, juga banyak sekali regulasi sebenarnya yang dikeluarkan oleh negara yang mengatur tentang filantropi dan bagaimana mengingatkan gitu, untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan korporasi, untuk mengingatkan para pekerja tentang pentingnya filantropi atau berbagilah terhadap sesama manusia gitu. Seperti contohnya aja adalah pengenaan pajak misalnya. Pengenaan pajak itu kan memang digunakan kembali untuk pemerataan pembangunan gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu kegiatan yang mementingkan sesama. Kemudian juga pengurunan dana itu juga ada peraturannya, karena kalau enggak nanti bisa disalahgunakan gitu. Jadi memang diatur supaya ya itu tadi, bahwa kalau ada yang memiliki niat baik itu memang harus didukung dan bukan dibatasi, tapi juga selain itu jangan sampai niat baik ini disalahgunakan gitu oleh orang lain. Jadi kurang lebih inilah kerangka gimana filantropi bisa bergerak di dalam masyarakat. Berikutnya ini adalah tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Mungkin beberapa sudah paham, sudah mengerti, tapi secara singkat dari saya, Sustainable Development Goals ini adalah 17 sasaran atau capaian atau target yang dicanangkan oleh negara-negara di bawah PBB atau United Nations yang ingin dicapai di tahun 2030. Itu kalau dilihat tuh benar-benar, wah ini benar-benar cita-cita mulia banget ya. Yang nomor satu itu tidak ada kemiskinan gitu, yang kedua tidak ada lagi orang yang kelaparan dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh dirumuskan oleh PBB karena ya itu tadi, karena memang kita hidup di dunia yang kalau misalnya bahasa film tuh it's not fair gitu ya. Jadi memang kesenjangan tuh pasti ada gitu. Ketidakadilan tuh ada gitu, selalu ada. Nah, ini adalah upaya untuk menuju ketatanan yang hidup yang lebih baik gitu. Karena kan kita ada di dunia ini tuh tidak sendirian, dalam artian saya tuh tidak sendiri gitu. Ada teman saya, ada rekan kerja saya, ada orang tua saya. Nah, tapi kan semuanya berbeda-beda, punya tujuan hidup yang berbeda-beda, punya visi yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi SDG, dan gimana bisa dibayangkan kalau misalnya itu adalah kelompok orang dalam bentuk negara gitu. Jadi negara itu juga punya ya hidup tujuan yang berbeda-beda. Nah, lewat SDGs ini tuh kita bilang sama-sama, oke, nggak apa-apa beda-beda, tapi ada common goals gitu di antara kita semua, yaitu 17 hal ini gitu. Bisa nggak kita capai sama-sama? Kurang lebih gitu. Nah, ini yang paling menarik. Tadi saya bilang di awal bahwa Indonesia memiliki semangat gotong royong. Nah, ada nih satu lembaga namanya CAF, kepanjangannya terus terang saya lupa, tapi dia setiap tahun mengeluarkan yang namanya World Giving Index. Jadi indeks kedermawanan di dunia ini, dan mereka bagi sebagai negara. Mereka ngelihat dari 3 hal, dan biasanya mereka nanya sih, skemanya tuh nanya gitu ke warga negaranya. Pernah nggak kamu donasi? Pernah nggak kamu menjadi relawan? Dan seterusnya gitu. Nah, Indonesia tahun 2018 itu menjadi negara paling dermawan di dunia. Yang mana kalau saya mengambil sebelum-sebelumnya sih Indonesia juga ada di top 10 ya, tapi baru tahun 2000 ini adalah yang paling terakhir, yang paling baru tahun 2018, belum ada lagi hasil yang lebih baru. Tapi saya mengambilnya gini, biasanya di benak orang-orang tuh filantropi itu adalah nanti dulu deh kalau misalnya saya udah lebih sukses gitu misalnya ya, atau nanti dulu deh kalau misalnya saya karirnya udah jelas gitu, udah terpatenkan gitu, atau nanti dulu kalau misalnya saya udah hasil imbal investasinya udah keren gitu. Jadi biasanya jadi dibayangkan filantropi itu adalah
eksklusif hanya untuk orang-orang yang berada. Tapi Indonesia kan sebetulnya pada saat ini masih secara ekonomi masih belum menjadi negara teratas kan dalam sisi ekonomi. Nah, gimana bisa menjadi negara paling dermawan? Nah, kita ambil aja kesimpulannya bahwa tidak perlu menjadi yang paling kaya, yang paling punya banyak resource, yang paling ilmunya tinggi gitu untuk menjadi seseorang yang dermawan. Dari materi-materi tadi ya Pak, sebenarnya ada pertanyaan nih. Ada nggak sih Pak basic skill untuk bekerja di organisasi filantropi? Basic skill, oke. Oke, berarti kan gini, kalau misalnya dilihat dari bagian 2 ini kan karirnya cukup luas ya berarti ya, dari orang yang ada di lapangan, yang supel, mudah bergaul gitu. Yang kedua ada yang mungkin dia setengah-setengah gitu, setengah di kantor tapi juga setengah di lapangan, tapi dia harus bisa berkomunikasi dengan baik. Terus yang ketiga yang lebih benar-benar yang pendukung di kantor. Kalau saya basic skill yang pertama itu sih sepertinya lebih ke, kalau saya boleh pilih, project management. Karena biasanya kegiatan filantropi itu bedanya dengan suatu kegiatan amal yang dilakukan oleh misalnya kayak kita pribadi gitu punya kelebihan harta gitu, terus udah gitu kita donasikan secara pribadi, itu kan biasanya ya udahlah ikhlaskan aja gitu. Nah, biasanya kegiatan filantropi itu kita membawa amanah gitu. Jadi amanat ini benar-benar harus dijaga, dan menurut saya cara menjaganya yang paling baik itu adalah pendekatan project management. Jadi apa sih yang harus dicapai gitu, kayak targetnya apa, outcome-nya apa, deliverables tuh bahasa Indonesianya apa ya, saya bingung. Tapi pokoknya misalnya gini, misalnya ada program beasiswa, terus ada bagiannya ada pelatihan gitu. Nah, itu salah satu deliverables-nya adalah kita berhasil melaksanakan pelatihan tersebut gitu. Nah, itu kan berarti harus, ya maksudnya proses hanya bisa dijaga lewat pendekatan project management. Ini bukan promosi untuk minggu depan, tapi nggak apa-apa kalau mau dipakai buat promosi sesi minggu depan. Tapi saya rasa itu gitu, karena kadang-kadang kalau misalnya di filantropi, mungkin orang komunikasi atau apa, kadang-kadang mereka tidak mendekatinya dengan project management karena merasa ya itu tadi gitu, merasa kayak udah deh ikhlasin aja gitu. Tapi itu harus dijagain sih kalau menurut saya. Ini adalah 4 hal yang perlu kita lihat dari suatu maksudnya dari gerakan kita. Yang pertama struktur. Kalau misalnya ingin membesarkan dan ingin memformalkan, itu ada namanya undang-undang yayasan, dan struktur suatu organisasi itu bisa seperti apa saja. Nah, yang minimal tuh sebuah yayasan itu memiliki pendiri, yang pasti kan pendirinya bisa 1 orang, bisa beberapa orang. Kemudian harus ada pembinanya, harus ada pengawas, dan ada 3 orang pengurus. Jadi minimal tuh 6 orang tuh udah bisa memformalkan strukturnya. Nah, dari struktur ini kita harus connect sama regulasi. Jadi ada peraturan apa aja sih di luar sana gitu. Ada undang-undang apa yang bisa bisa dijadikan landasan atau dijadikan latar belakang kenapa yayasan ini didirikan gitu. Kayak misalnya ada undang-undang pendidikan dasar, ada sistem pendidikan nasional gitu. Terus ada peraturan menteri tentang misalnya penggunaan dana desa gitu, atau ada keputusan Pemda tentang sesuatu hal gitu. Nah, itu bisa dijadikan landasan untuk membentuk gitu ya organisasinya. Nah, setelah struktur dan regulasinya nyambung, secara internal kita juga harus menyiapkan beberapa dasar seperti SOP, Standard Operating Procedures. Jadi gimana sih kita melakukan tata kelola di dalam yayasan kita sendiri, dan kalau misalnya bentuknya itu yayasan, ada audit dari kantor akuntan publik, nggak perlu yang top besar, tapi audit ini penting, yaitu tadi salah satunya karena ingin menjaga dan membuktikan bahwa kita memegang amanah yang tepat gitu. Yang keempat nih, saya kasih tanda tanya relawan. Jadi kadang-kadang kita juga perlu memikirkan bahwa memang ada teman-teman di luar sana juga yang mempunyai visi yang sama, dan mereka mau berbagi, tapi mungkin berbaginya bukan dalam bentuk monetary ya, bukan dalam bentuk keuangan. Jadi kalau misalnya mereka punya visi yang sama, ajak aja gitu untuk gabung untuk menjadi relawan gitu dalam komunitas kita.
setelah secara internal kita cukup pede gitu ya dengan gerakan atau yayasan kita atau perkumpulan atau apapun itu, biasanya kita harus punya mitra. Mitra ini adalah organisasi lain yang bekerja dengan kita dalam suatu program yang sama. Jadi kalau misalnya yayasan saya itu tuh di Jakarta kantornya, dan program kita ada di seluruh Indonesia. Kadang-kadang secara operasional nggak memungkinkan kita buka kantor baru gitu di Kabupaten Sukabumi. Jadi akhirnya kita cari aja organisasi lokal, baik itu formal maupun informal atau yang semi formal gitu, atau misalnya ibu-ibu PKK gitu di daerah situ. Nah itu kita jadikan mitra dalam program. Jadi mereka melaksanakan programnya secara teknis, kita memberikan arahan dan bantuan gitu. Nah itu tuh penting tuh. Jadi kita mau pakai strategi gimana nih, pakai kemitraan atau melaksanakan sendiri, atau kalau kemitraan mau cari yang seperti apa. Kemudian kita juga mesti cari apakah ada koalisi. Koalisi ini adalah sekumpulan organisasi dengan fokus yang sama. Jadi jadi kayak saya yayasan, ada yayasan-yayasan lain yang sebenarnya fokusnya sama di pendidikan. Fokusnya sama, udah pendidikan, memberdayakan guru lagi gitu. Nah itu tuh kita harus ada duduk di dalam satu koalisi yang sama. Nggak perlu jadi mitra, nggak apa-apa, menjalankan program masing-masing nggak apa-apa, tapi minimal kita tuh memiliki kebersamaan gitu, dan ini akhirnya biasanya bisa jadi daya tawar yang lebih untuk pemerintah atau pemerintah daerah, bahwa kita bisa membesarkan dampak program bersama-sama dengan koalisi gitu. Atau biasanya untuk memantau regulasi atau sekedar ya bagi-bagi praktik baik gitu. Misalnya Indonesia kan besar ya, jadi ada misalnya saya jalan program di Kabupaten Sukabumi, ada yang jalan di Kutai Timur misalnya. Nah itu kita bisa share, oh kalau di Sukabumi itu begini, kalau di Kutai Timur seperti apa gitu. Nah beda-beda. Ada lagi istilah aliansi. Nah, aliansi ini mirip lagi sama koalisi sama mitra. Aliansi ini sebenarnya semua stakeholders dalam suatu program yang sama. Jadi misalnya programnya adalah pemberdayaan perempuan melalui UMKM. Jadi biasanya tuh kita ada organisasi non-profit, ada pemerintahnya juga misalnya Kementerian Desa atau Dinas, atau ada Kementerian Koperasi, atau nanti ada universitas yang ikutan, atau misalnya ada PKK, ibu-ibu PKK. Nah itu biasanya ada satu dalam aliansi gitu. Jadi aliansi ini beda-beda nih nature lembaganya, tapi mereka di hal yang sama. Nah ini juga kalau misalnya ingin memulai suatu gerakan harus tahu, oh mesti sama siapa aja nih connect-nya gitu. Jangan sesama yayasan aja, atau misalnya jangan bekerja sendirian aja gitu. Nah yang terakhir, kolaborasi biasanya tuh udah lintas organisasi dan lembaga, jadi bisa filantropi dan filantropi. Terus udah gitu biasanya mereka akan menciptakan program bareng gitu, bersama-sama kita melaksanakannya. Itu sih kurang lebih untuk untuk secara organisasi itu yang perlu dipersiapkan apa saja. Oke lanjut Pak, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Gimana sih Pak ngejaga konsistensi terhadap prinsip kerja filantropi tersebut? Oke, ini konsistensinya kalau saya melihat, saya akan kembali ke jawaban yang pertama kayaknya, urusan akuntabilitas. Kenapa? Karena jadi gini, jadi kalau misalnya kita memiliki niat baik, terus kita langsung kita jalankan. Niat baik itu pertama harus kita jalankan dulu supaya benar-benar terlihat ya. Ini lagi-lagi bukan pamer ya. Jadi maksudnya benar-benar dilakukan karena supaya benar-benar ada gerakan tersebut gitu, bisa dibuktikan, dan itu adalah bagian dari akuntabilitas. Nah, setelah itu akuntabilitas ini harus dijaga. Kenapa? Karena begitu gerakan ini menjadi lebih besar dan ada orang lain yang ingin ikut, baik itu mau menyumbangkan dana, baik itu mau jadi relawan, baik itu ingin diliput oleh media gitu. Nah, semuanya ini tuh harus bertumpu pada data yang benar di lapangan gitu. Jadi lagi-lagi nggak bisa dilakukan hanya dari kata ibu ini begini di sana, kata ibu itu gitu. Jadi maksudnya harus benar-benar bisa dibuktikan, dan itu satu-satunya memang melalui akuntabilitas gitu. Jadi gimana kita bisa menciptakan
secara internal kita bisa menciptakan budaya itu gitu, budaya bahwa yang kita lakukan itu ada landasannya, bukan landasan hukum ya, tapi maksudnya kayak misalnya kita klaim bahwa kenaikan pendapatan Ibu A itu 30%. Nah, 30%-nya dari mana sih? Ini cara ngitungnya gimana gitu. Udah pakai inflasi atau belum gitu. Atau ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Jadi maksudnya dari semua itu. Jadi dengan kita menjaga akuntabilitas itu, reputasi kita tuh jadi akan naik gitu, bahwa oh iya dia memegang, gampangnya oh dia adalah orang yang amanah gitu, yang memegang amanat gitu dari banyak orang. Dan akhirnya lewat itu biasanya ya itu tadi, niat baik itu dimudahkan jalannya, ya iya kalau misalnya amanahnya dipegang juga dengan baik gitu. Saya mau ucapin lagi terima kasih untuk Pak Zaki udah memberikan materi hari ini, dan untuk rekan-rekan yang menyaksikan lewat live streaming kita, dan juga untuk semua rekan yang ada di sini yang sudah berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk bisa kita terapin di dunia hari-hari maupun di pekerjaan juga. Dan kita akan bertemu di webinar minggu depan dengan tema berbeda pastinya. Saya pamit undur diri kalau begitu bersama tim. Sampai jumpa di virtual learning session berikutnya. Nah, itu dia beberapa cuplikan-cuplikan video dari virtual learning session. Sebagai informasi sahabat profesional, virtual learning session ini rutin kami lakukan di setiap hari Rabu dari jam 10 pagi hingga jam setengah 12 siang. Jika sahabat profesional ingin mendaftar, boleh langsung menghubungi tim kami di kontak yang tertera di description box di bawah ini. Jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Bye-bye!